Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, istihaduka fima dominalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Program Allah untuk manusia, jin dan manusia. Mereka diciptakan tidak lain untuk jadi pengabdi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama ketika kita menyuruh seseorang untuk bekerja kepada kita, dia diperintahkan bagi dia itu bekerja. Tidak usah berpikir saya dibayar atau tidak. Manusia saja, kalau dia menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan atau dipekerjakan untuk dirinya, dia sudah menyiapkan sarapannya kalau kerjanya mulai pagi, makan siangnya, nanti kelayakannya seperti apa, difasilitasi apa seperlunya, itu manusia saja sudah bisa menyiapkan. Nah, sekarang yang diperintahkan atau yang ada di dalam benak sang majikan itu secara zahir maupun batin, hati kita dan anggota badan kita, apa yang diperintahkan? Ia mengerjakan apa yang diinginkan oleh majikan. Bukan bekerja di situ pikirannya gajian, selalu menanyakan berapa gajiannya. Itu tidak diinginkan oleh sang majikan, tidak diperintah. Nah, begitupun apalagi Allah yang menyuruh kita bahwa kita itu dihadirkan ke bumi tidak lain untuk menjadi pengabdi Tuhan. Ini Allah yang memintakan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemampuan. Ditambah lagi Allah juga pastilah menyiapkan apa yang patut kita terima dalam kehidupan ini untuk mencukupi kehidupan. Dan sebetulnya Allah sudah lunas, sudah membayar penuh. Sejak kita lahir sampai nanti akhir hayat kita itu Allah sudah lunas, sudah dibayar penuh oleh Allah, di mana sudah disediakan pada zaman azali. Rizki yang akan kita terima besok pagi tak ubahnya seperti hari ini dan kemarin. Bisa saja besok pagi kita diberikan rizki yang bersifat materi, bisa saja besok pagi tetap yang diberikan oleh Allah kesembuhan, kesehatan, teman, ilmu. Itu semua setiap hari kita didapatkan oleh Allah. Itu dari simpanan-simpanan Allah dahulu. Hari ini kita berkumpul di sini, apa yang kita makan itu dari Allah. Apa yang kita minum, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tangkap dalam pikiran kita, itu semua jadi ilmu. Itu juga, itu pemberian Allah. Bitariqit tafaddul, rizki-rizki dari Allah, baik bersifat materi, kesehatan, ilmu dan sebagainya, banyak sekali setiap hari itu. Bitariqit tafaddul, artinya Allah memberikannya cuma-cuma tanpa syarat. Terbukti Anda dalam suatu hari meninggalkan perintah atau tidak, tetap dibayar, tetap diberikan, karena itu jatah Anda. Nah, jadi apa yang ingin diupayakan oleh manusia
yang akan diupayakan dan diinginkan oleh Allah, yaitu tidak lain illa liya'budun. Keseharian kita ini menghadapi Allah. Sehingga kalau hati kita itu menghadapi Allah, semua yang kita laksanakan nyatakan saja tugas dari Allah. Semua yang baik, yang bermanfaat, baik untuk diri dan orang lain, itu tugas dari Allah. Selama hati Anda menghadapi Allah, lalu raga Anda itu mengerjakan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang Anda kerjakan ya ibadah, dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Selama ini kita melayani manusia, kita ke sawah, dikelola sawahnya sehingga akhirnya memanen, akhirnya dijual. Itu juga perintah dari Allah untuk berbagi apa yang kita capai, cuman disiasati dengan jual beli. Sebetulnya kita berbagi. Ada yang usaha dagang, perbengkelan, usaha jasa, semuanya itu adalah kita sedang mengabdi di hadapan Allah untuk berbagi kepada hamba-hambanya yang lain. Sebab kalau kita berhenti, perjalanan hidup ini berhenti. Bahkan kita dinyatakan sebagai orang yang kufur. Kita punya dagangan, ya disimpan saja, ya bawalah ke pasar. Ya, kita punya lahan, sawah, dibiarkan saja, ya coba dikelola. Itu baru hatinya Allah. Semua yang kita lakukan adalah ibadah. Nah itu. Nah ini yang terjadi. Istihaduka fima dubina laka. Yang diinginkan oleh Allah, kamu itu mengabdi. Hatimu menghadapi Allah. Fisikmu, ragamu, termasuk juga ibadah menghadapi Allah, melaksanakan perintah, baik perintah bersifat syar'i, sholat, puasa dan sebagainya, atau tambah zikir-zikir, diperintah semua itu secara syar'i untuk akhirat. Bisa juga perintah-perintah yang bersifat sosial, yang bersifat kemanusiaan. Ya seperti itu, berdagang, kita punya lahan, punya sawah, dikelola, itu bersifat basyar, bersifat kemanusiaan. Semuanya dilakukan akan bernilai ibadah selama hati kita menghadapi Allah, sadar akan Tuhan. Nah ini yang terjadi, malah kita menggebu-gebu, berupaya keras dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Yang terjadi apa yang kita didikan, yang kita upayakan semuanya yang bersifat kepentingan diri kita, keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Hati kita kosong dari Allah, raga kita mengupayakan keinginan-keinginan kita terjadi. Nah itu namanya Anda menjadi jongos, yang jadi pembantunya bos, ada di tempat kerja tapi Anda tidak bekerja. Diberi makan, diberi gaji, enak nggak rasanya? Tidak enak. Artinya Anda tidak jelas di situ jadi karyawan atau bukan. Teman-teman Anda tercatat sebagai karyawan dan bekerja. Lah kita ikut di situ, tidak tercatat sebagai karyawan. Dan saya tidak bekerja, tapi saya menikmati fasilitas di situ. Kita teman-teman makan, kita makan. Teman-teman mendapatkan gaji, kita minta gaji. Nyaman tidak begitu tuh? Ya, coba Anda di rumah seseorang tidur, makan, tidak ada pekerjaan yang bersifat untuk majikan. Nah kalau Anda merasa nyaman, jelas mata hati Anda telah buta. Harusnya tidak nyaman. Saya tidak nyaman. Saya harus jelas, saya di sini karyawan tetap.
dan saya akan bekerja dengan baik. Nah, itu pun tidak perlu kita itu, kalau kita sudah bekerja, kita sudah dinyatakan sebagai karyawan dan kita sudah melakukan pekerjaan, sudah nyaman saja dengan pekerjaan. Kamu tidak usah berpikir kapan saya digaji, tidak. Manusia saja secara umum digaji, dibayar, nggak usah dipikirin. Nah, ini manusia itu tidak bitoriqit tafaddul, artinya dia masih pilih-pilih. Ya, artinya bisa saja yang pekerjaannya berat dibayarnya oleh karena melihat pekerjaan. Tapi Allah itu tidak melihat pekerjaan. Kamu diberi rizki bukan karena kamu ibadah. Nah, semuanya diberi rizki itu dari Allah untuk semua makhluknya. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Semua yang diadakan oleh Allah, makhluk-makhluk ini tidak lain rizkinya sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sebelum Anda hadir di bumi ini, dalam kehidupan ini, rizkinya sudah ada kok. Artinya air susu ibu sudah mengisi, sudah disiapkan. Itu kapan disiapkannya? Ya ketika Anda sudah lahir, sudah disiapkan. Ya. Istighaduka fima dominalaka. Ternyata yang terjadi, kita itu mengabaikan program Allah, mengabaikan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengabdi. Sementara sisi lain kita lebih mengupayakan kepentingan diri. Kita lebih mengupayakan kepentingan diri. Yang bersifat kepentingan diri itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi kembali lagi, kerja keras kita dalam bekerja itu atau hasil yang kita dapatkan hari ini bukan karena kerja keras kita. Itu sebagai sebab, sebagai media saja, sehingga kita sampai kepada keberhasilan yang kita capai. Sebetulnya hari ini kita mendapatkan rizki bukan karena tadi pagi saya berangkat ke pasar. Tidak berangkat pun rizki itu tetap akan didatangkan kok. Bisa saja rizkinya diganti oleh Allah, ya tidak dagang, berarti kan tidak ada orang yang beli kan, saya nggak berangkat ke pasar. Tapi bisa saja tetap kalau Allah mau memberi tetap akan datang. Pemberian Allah pasti akan sampai ke tangan. Bisa saja orang bayar hutang ke rumah, itu juga gantinya. Atau pancen Allah hari itu sedang tidak memberikan rizki bersifat materi. Sekalipun Anda berangkat ke pasar pun dagangnya tidak laku. Dan dagang juga tidak sesuatu yang wajib, harus mendapatkan untung. Yang diperintahkan oleh Allah berarti yang lebih utama adalah kesadaran kita mengabdi di hadapan Allah. Persoalan kerja tidak bekerja itu sudah dibuat karakter Anda. Ada orang dibuat oleh Allah tidak bekerja, ada, tetap rezekinya ada. Ada dibuat oleh Allah kerja keras, banting tulang, berkeringat, hasilnya segitu-gitu aja. Ada orang bekerja juga ringan-ringan saja, hasilnya banyak. Inilah artinya tidak jadi pengaruh. Kita tidak usah kejar-kejaran, saya pengen seperti dia agar pendapatannya sama, tidak bisa. Karena semuanya sudah ditakar. Milik rizki milik kita itu tidak ada percampuran dengan rizki orang lain. Begitupun orang lain juga, dia rezekinya sendiri. Nah inilah dibutuhkan kesadaran kita bahwa
yang diperintahkan oleh Allah itu bukan kita berebut bagaimana saya bisa hidup mendapatkan segala-galanya seperti dia, seperti kita repot sendiri. Tetap kita kembali kepada tugas Allah kepada kita tidak lain illa liya'budun. Aku menjadi hambanya dan aku mengabdi kepadanya. Persoalan kerja tidak kerja silakan sesuai dengan rasamu. Kalau Anda merasa cukup dengan pekerjaan itu atau tidak bekerja, ya nikmatilah. Tetap Anda sebagai hambanya Allah. Atau Anda disibukkan oleh Allah untuk bekerja dan mendapatkan hasil yang lebih. Katakanlah Anda jadi orang kaya. Boleh silakan, tapi tetap engkau jadilah pengabdinya Allah. Akhirnya dengan hartamu bisa kau gunakan untuk mengabdi. Dengan akalmu kau gunakan untuk mengabdi. Dengan ilmumu kau gunakan untuk mengabdi. Semuanya bisa kita lakukan. Inilah Allah tidak mahal-mahal kok. Tidak butuh syarat bahwa yang mengabdi kepada Allah kamu harus dapat uang 1 miliar dulu baru kamu jadi hambanya Allah. Tidak. Atau Allah menyaratkan kalau kamu keturunan siapa boleh mengabdi. Tidak, semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang berbeda di hadapan Allah, yang mulia di hadapan Allah dari yang lainnya tidak lain siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu ya kita menghadapi Allah betul-betul dengan sadar menghadapi Allah setiap hari. Dalam sepi, dalam ramai, pada saat sibuk, pada saat tidak sibuk, Allah terus. Nah, makanya diperintahkan oleh Allah, ittaqillaha haitsuma kuntah. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bertakwa dimanapun engkau berada, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Itu selesai. Nah yang terjadi kita sibuk sendiri-sendiri. Saya pengen punya ini, saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jabatannya sampai di situ, saya pengen membuat ini, saya pengen beli itu seperti dia. Lelah. Kebanyakan manusia lelah. Ya. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah tidak bakal Allah tidak memberikan. Jatahmu itu tidak mungkin, tidak pasti akan diberikan. Apa yang menjadi jatah hidupmu itu sudah disimpan oleh Allah dan nanti pastilah akan diberikan kepadamu. Wa maka na'aqa'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak bisa ditolak dan tidak ada bisa yang menghalang-halangi. Yang terjadi kita itu menggebu-gebu mengupayakan sesuatu yang sudah dijamin. Nah ini namanya lelah. Kamu menunggu pagi, nggak usah ditunggu pagi itu. Hanya akan melelahkan malammu. Tidurlah. Kalau tidak tidur ya apa yang bisa kau buat? Yang lebih baik ya, jangan disia-siakan malammu. Gunakan malammu dengan kebaikan-kebaikan. Atau kalau tidak begitu, tidurlah. Pagi itu pasti akan datang. Jatahmu pasti akan sampai di tanganmu. Oke lah, hari ini kita punya hutang. Seakan-akan hutang ini kan sepertinya rezekinya orang lain. Itu rezekimu. Dari hutang sampai mencuri pun itu rezekinya dia sebetulnya. Dia mengambil rezekinya dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak sabar. Sebetulnya kamu mencuri itu kamu menipu dirimu sendiri. Yang kau ambil itu bukan milik orang, jatahmu yang kau ambil. Belum pada saatnya kamu diambil duluan. Enak beli ngunduh enom ke di payu dagang ya, buah-buahan masih muda diundui, ya cek, ya
Mereka dirugikan enggak? Kalau melihat dari sisi Allah, tidak ada orang dirugikan oleh karena dicuri. Ketika uang saya dicuri, sebetulnya kalau kita sadar kita tidak pernah dirugikan. Iya. Nanti Allah akan tetap, Allah jatah milik saya tetap tidak akan berkurang oleh karena dicuri. Begitupun kamu tidak mengurangi jatahnya orang lain karena kau mencuri. Yang kau curi jatahmu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ya repot. Nah, itu. Nah, kita menggebu-gebu dalam hal sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, melahkan. Pagi itu pasti akan datang. Katakanlah, bisa kita pastikanlah. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Saya masih yakin pagi masih akan datang. Ngapain kamu berpikir segera pagi? Terjadi melelahkan? Ya seperti itu. Makanya orang banyak lelah. Bekerja ini banyaknya lelah. Lelahnya bukan karena pekerjaan, lebih lelah lagi karena mengatur diri. Pengen keinginannya banyak. Semua yang masuk dalam pikiran, dalam otak, terbebani. Itulah yang lebih berat. Lelahnya itu kan lelah berpikir, bukan bertindak, bukan bekerja. Orang sedang tidak bekerja pun, kalau banyakkan tidur, pegel juga badan. Apakah ketika saya tidak bekerja lalu makan di rumah, makan tidur, badan kita jadi sehat? Tidak, lelah. Ya mending lelah karena bekerja, ada hasilnya, ada pengalamannya, paling tidak ada keluarnya. Ya. Sisi lain kita menggebu-gebu pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Wa tafsiruka fima tuliba minka. Sisi lain kamu mengabaikan tugas pokok kamu. Ada seorang karyawan, dia tidak melakukan pekerjaan, yang dia pikirkan tanggal gajian. Hitung-hitung tanggal gajian, kalau dapat nanti gajiannya buat apa. Dia berpikirnya begitu, tidak melakukan pekerjaan, mengabaikan apa yang dituntut, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Setiap hari dalam pikiran kita putar, isinya itu semua. Tapi tugas pokok yang konon adalah kita dihadirkan ke bumi oleh Allah, tidak lain perintah untuk jadi hambanya. Itu tugas pokok diabaikan. Ini jika ini yang terjadi, dalilun alantimasil basiroti mingkah, menunjukkan mata hatimu buram. Sehingga dia menunjukkan mata hatimu buram. Faida aradallahu fataha basiratil abdi. Ketika Allah itu membukakan mata hati bagi seorang hamba, kalau kamu punya mata hati, basirah namanya mata hati itu, asyghalahu fil zahir bi khidmati. Pastilah dia akan lebih menyibukkan diri secara lahir dengan khidmah kepada Allah, melaksanakan tugas kerja oleh sang majikan. Itu yang perlu dilaksanakan secara lahir. Ya gitu, kita melaksanakan tugas lahir. Apa tugas lahir? Tugas syar'i yang diemban dan yang dititipkan kepada Nabi, itu syar'i. Wa fil batin bimahabbatihi. Hatimu ada rasa cinta kepada Allah. Nah ini, kalau mata hatimu betul-betul melek, tidak buta, yang terjadi kamu menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui syariat. Hatimu menghadapi Allah, atau
ada kecintaan kepada Allah, sisanya silakan bekerja. Baru sisanya, sisa dari melaksanakan tugas penghambaan syar'i, tugas lahir, sholat, katakanlah secara umum, yang 5 waktu itu, sisanya silakan qobliyah, ba'diyah, kesunahannya, tahajud, duha, puasa sunnah, Senin Kemis, zikir, wiridan, silakan, istighosah, mujahadah, silakan, kholwat, silakan, sibukkan dengan semua itu. Hatimu menghadapi Allah, sisanya bekerja. Pekerjaan ini jangan dijadikan pokok hidup. Kalau saya nggak bekerja, saya tidak hidup, salah. Yang membuat Anda bekerja, yang menentukan Anda bekerja atau tidak, itu Allah kok. Dan Allah memberikan kemampuan Anda dengan pekerjaan Anda sendiri. Coba ditukar. Kang Heri, Aheng, tukar kerjaannya sama Kang Jamal, nggak karuan pekerjaannya. Nanti pesanan orang malah komplain semua, ya kan? Ya itulah, dia diberi kemampuan oleh Allah, kerjanya di situ. Ada yang tidak bekerja juga, tidak dikerjakan oleh Allah, dia juga dapat tugas mengabdi kepada Allah, sama, rizkinya diberi sama. Bisa saja lebih kaya daripada orang yang bekerja. Bisa saja orang pengabdi Allah secara lahir dan batin, hatinya selalu menghadap, mencintai Allah, zikiran tidak pernah berhenti, miskin terus. Ada begitu juga. Jadi semuanya tidak jadi jaminan untuk mewujudkan keinginan kita. Semuanya sudah ditakar, sudah dijatah oleh Allah. Jadi akhirnya yang kita cari apa? Laksanakan dulu langkah awal. Terimalah keputusan Allah. Kamu jadi dirimu. Kamu dijadikan dirimu oleh Allah. Terima semua apa yang ada dari Allah di tanganmu. Baru terima dulu. Oke. Saya terima ya Allah. Saya berterima kasih. Lalu tugas apa yang diberikan Allah kepadamu, laksanakan. Hatimu menghadap kepada Allah. Tugas-tugas apapun laksanakan. Semuanya, perdaganganmu juga ibadah. Kamu menemani anak istrimu juga ibadah. Akan bernilai ibadah semua nantinya. Nah, jika yang terjadi kita itu menggebu-gebu dengan sesuatu yang sudah dijamin, sementara mengabaikan sesuatu yang belum ada jaminannya. Kamu sudah ada jaminan surga belum? Belum ada. Ya paling tidak. Ya, paling tidak jangan kau remehkan. Ya. Ada orang pengen rezeki, contoh ini teman. Pengen kan rezeki, semua orang ditanya, pengen nggak ditambahkan rezekinya? Sekalipun rezeki itu sudah dijamin, sudah ditakar oleh Allah, tapi kepengenan manusia untuk mendapatkan rezeki masih ada. Tidak heran, wajar, karena manusia itu nafsu. Tetap, ini juga dimaklumin. Kamu ya rozak, ya rozak, ya rozak, pengen rezeki kan? Tetap. Itu dibuat oleh Allah seperti itu. Nanti nilai ya rozakmu itu di hadapan Allah bukan kau minta rizki, rizkimu sudah disiapkan sejak dahulu. Tapi dicatat oleh Allah, sekalipun pikirannya pengen rizki, tetap diambilkan yang milikmu itu. Tidak ditambahin, tidak dikurangi. Nggak usah ya rozak sudah tetap diberi. Nah sekarang kamu diberi nafsu oleh Allah, ini nafsu yang baik ya. Kamu ya rozak, ya rozak, ya rozak. Tetap oleh Allah diterima dan dicatat sebagai hamba, sebagai penghambaanmu di hadapan Allah. Hatimu mengatakan pengen rizki, diterima oleh Allah. Inilah hambaku. Tetap rizkinya diberikan dari apa yang sudah disiapkan. Bukan Allah diperintah oleh kamu,
Ya Allah, tambahkan rezekinya, tambahin lagi. Tambahin man. Enggak, itu disilakan, boleh. Karena manusia itu nafsu, selalu penasaran, selalu punya kepenginan, punya keinginan. Enggak apa-apa, oleh Allah diperbolehkan. Tapi yang terjadi tetap adalah keputusan Allah. Di sini kita harus menyerah. Nah, yang terjadi jika apa yang diupayakan oleh Allah kamu meremehkan, apa yang diperintahkan meremehkan, yang tidak diperintahkan malah menggebu-gebu. Ini menunjukkan mata hatimu redup, buram mata hati. Ketika Allah membukakan mata hati seorang hamba, maka tentulah, atau ketika seorang hamba memiliki mata hati, tentulah dia akan menyibukkan diri dengan khidmah kepada Allah. Paham bahwa aku dilahirkan, aku diadakan illa liya'budun, kecuali aku menjadi pengabdinya. Kita kerjakan semuanya. Perintah agama kerjakan, perintah rumah tangga kerjakan, ya.